Pisanangan kesaban guys. Jadi pagi-pagi ini ya harap semua sehat. Jadi pagi-pagi ini pastikan kita tengok-tengok santai-santai dulu, tengok-tengok bunga, sarapan dulu, kupi-kupi dulu orang bilang kan. Jadi hari ini kita sambung kita punya pembelajaran bab 4 tingkatan 2. Kita masuk pergi keimunan. Oke guys, apa sudah keimunan itu? Oke, ingat, keimunan ialah keupayaan sistem badan untuk melawan patogen sebelum badan dijangkitinya. Oke, antibodi ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah sebagai gerak balas terhadap antigen. Apa itu antigen? Antigen ialah jasad asing yang merangsang penghasilan antibodi. Guys, kita tengok keimunan pasif dan keimunan aktif. Apa itu keimunan aktif? Dia bermaksud sel darah putih seseorang dapat menghasilkan antibodi sendiri di dalam badan. Maksudnya kita punya badan sudah pandai buat sendirilah secara menghasilkan antibodi sendiri di badan kita. Keimunan pasif ialah seseorang mendapat antibodi tersedia dari luar badan. Nah, ini bukan badan kita yang buat, tapi kita dapat dari luar. Contohnya kita makan obat ataupun kita kena jarum, kita tengok pula. Oke, keimunan aktif ini terbagi kepada 2. Semula jadi. Oke, ini adalah keimunan aktif semula jadi, bermaksud keimunan berpanjangan selepas jangkitan. Jadi selepas kita bagus itu daripada penyakit, paling contoh dia itu cacar. Bila kita sudah kena cacar, mana lagi kena kedua kali, 1 kali saja. Oke, yang buatan pula ini berpanjangan selepas jangkitan. Ini setelah kita kena vaksin. Kalau kita cek kita punya bau ini kan ada bekas kena jarum. Itu adalah suntikan vaksin. Supaya kita punya sistem badan imun dia akan bertindak balas, bergerak balas untuk menghasilkan antibodi. Jadi kalau kita kena pun tidak berapa sandi lah kalau sakit. Oke, kita tengok pula yang pasif ini. Pasif pun keimunan pasif dia juga terbagi kepada 2. Semula jadi itu keimunan adalah sementara. Ini adalah melalui plasenta dan penyusuan ibu. Iyalah, maksudnya sementara lah. Bila sudah kena lahir mana lagi bergantung tuh plasenta. Plasenta tuh yang baby yang bersambung time ketika di perut baby mami ibu dia lah, mami dia. Dan terus kena kasih susu, di susu ibu tuh ada antibodi. Oke, kemudian yang kedua adalah keimunan pasif semula jadi. Oke, ini juga adalah sementara. Contoh dia karena suntik anti serum. Bila kita sakit karena suntik, terus baguslah, tapi sementara saja, bukan selama-lama. Oke, ini lebih kurang gerap dia lah. Kalau semula jadi ini, dia akan semasa jangkitan kedua kepekatan bodi melebihi aras keimunan dan keimunan tercapai. Oke, keimunan semasa jangkitan pertama antibodi yang disimpan dalam badan adalah rendah dan tidak mencapai aras keimunan. Ini pula graf aktif buatan.
Suntikan vaksin pertama dia ada beberapa dos lah. Suntikan yang pertama karena jarum, time baby itu karena jarum, mulai sudah antibody. Jadi karena suntik lagi kedua, suntikan vaksin kali kedua dia mulai naik. Terus ada lagi ketiga, terus dia akan terus naik lah. Dia terus melebihi aras keimunan. Jadi bila kita tidak akan mudah karena penyakit. Oke, ini pula gerak keimunan pasti semula jadi. Oke, bila si baby itu, anak itu dia karena bersambung dengan plasenta ibu ataupun ketika penyusuan ibu. Jadi ketika itu dia punya aras keimunan itu melebihi, sehinggalah dia akan lahir dan sehinggalah dia berhenti menyusu dari ibu. Jadi sangat penting ya guys. Nanti wajibkan kalau yang sudah kawin nanti ataupun istri kamu nanti, kasih wajib baby itu mesti sekurang-kurangnya 2 tahun kasih susu badan. Jangan mau jaga kecantikan saja, mau jaga body. Aduh, kasihan itu baby. Awal lagi karena bagi susu kau. Jadi pastikan lagi pun 1 jimat lah. Tidak berapa jimat dari segi pembelian susu. Tidak bayar bangun awal pagi mau buat susu. Oke, guys. Jadi ini adalah gerak keimunan pasif buatan. Dia suntikan karena jarum lah. Bila kau sakit, tak sakit itu. Bila seorang itu sakit, dia kena jarum. Jadi dia punya aras keimunan meningkat. Terus lepas itu turun lagi. Kalau masih sakit suntik lagi antiserum kali kedua, naik lagi. Tapi ini sementara sajalah. Oke guys, paham? Oke, kalau sudah kena jarum, karena bagi vaksin, tetapi keimunan kita ini akan pandai menjadi lemah bila kita tidak keseimbangan dalam badan. Oke, ini adalah punca-punca lah. Punca-punca sistem keimunan menjadi lemah. Senang dia karena sakit. Yang pertama ini tekanan emosi. Karena suruh-suruh buat kerja, emosi sudah tekanan. Tenang santai, mesti kita santai. Beriada, berpikiran positif. Yang kedua, tidak mendapat rehat dan tidur yang mencukupi. Ini selalu nih, sebab kotola sekarang tak lampau main game PUBG, ML, itu semua. Apalagi game-game baru tuh sampai pagi. Terus, siang dia tidur saja. Jadi bila kau tidur siang mana syok lagi mau tidur siang. Taulah kan, banyak sudah gangguan. Kemudian ini lagi. Terus sudah nih yang pandai merokok, mengambil minuman beralkohol secara berlebihan gitu. Aduh, bahaya. Jadi jangan. Yang kamu nih umur masih muda-muda, elakkan. Oke, kemudian ini bahaya nih, obesity. Time lagi sekarang nih. Dari yang PKP lagi sampai PKPP, berkurung saja di rumah, makan tidur saja. Nah, akhirnya jadilah obesity. Jadi sekarang bolehlah buat exercise, boleh sudah pergi jogging, tapi jaga jarak lah. Ini jadi macam mana mau kasih kuat balik? Ini penting. Yang pertama, kita mesti beriada. Beriada nih maksudnya jalan-jalan, pergi santai-santai, pergi piknik bersama kawan, bersama keluarga, pergi tanam bunga, kan bagus. Itu kira beriadalah, kasih tenangkan pikiran. Kemudian makan makanan yang berkhasiat. Yang sehat-sehat lah. Kalau makan cake saya memang sadap, tapi dia tidak seberapa sehat bila berlebihan. Juga dengan KFC, kau makan KFC saja, karena dia karena guring, itu bahaya juga untuk kesehatan. Tidak berapa kurang berkhasiat, tapi bila berlebihan, itu
Itu yang memudaratkan kesehatan kita tuh. Kemudian karena kita menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, ini orang-orang kita nih yang jarang-jarang bukti mana. Setakat ini ada yang bangga konon sama setakat ini belum pernah saya pergi hospital loh. Maksudnya konon tidak pernah sakit. Boleh-bolehnya bukan sakit terus sudah baru pergi hospital. Jadi awal-awal lagi boleh sudah pergi hospital. Kemudian seterusnya menjaga kebersihan diri. Mandi seboleh-bolehnya, paling kurang lah satu hari 1 kali mandi, ataupun paling bagus kalau saya kotor mandi 3 kali ke 1 hari ataupun 2 kali, pagi dan petang. Bersih gitu mesti penting. Nanti bawa mulut, siapa yang mau dekat kau? Selalat saja yang ikut. Oke, itu saja guys. Kita jumpa lagi nanti kelas akan datang. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih guys.